Saat itu, Soeharto sedang menyiapkan langkah demi langkah dalam pertarungan politik kala itu. Tidak semua jenderal percaya Soeharto, mengingat dia pernah dikucilkan di kalangan perwira tinggi Angkatan Darat. Soeharto juga tahu bahwa Soekarno masih kuat di kalangan angkatan bersenjata dan karismanya masih memikat di mata rakyat. Maka dari itu, Soeharto memerlukan mahasiswa untuk turun ke jalan. Mereka dapat diandalkan sebagai kekuatan pendobrak. Menurut pakar politik militer Haji Salim Said, Jenderal Soeharto dengan dukungan masyarakat anti-komunis nyaris tidak menemukan hambatan dalam menghadapi dan menghancurkan PKI dalam waktu singkat. Namun, ceritanya berbeda tatkala berhadapan dengan Presiden Soekarno. Bahkan, pasukan-pasukan Angkatan Darat tidak semuanya dapat dikuasai oleh Soeharto, apalagi angkatan-angkatan yang lainnya. Di ranah militer, kekuatan tentara di belakang Soekarno bisa saja melucuti Soeharto dan kelompok pendukungnya seketika. Di tubuh Angkatan Darat masih terdapat panglima-panglima teritorial yang meskipun anti-komunis, namun masih menjadi pendukung setia Bung Karno. Angkatan Udara berkekuatan 36.000 pasukan di bawah Marsikal Omar Dhani masih merupakan kekuatan yang loyal terhadap Bung Karno. Kepolisian dengan 125.000 personel yang dipimpin oleh Jenderal Sucipto juga pro Soekarno dan kurang senang di bawah naungan Angkatan Darat. Sementara Angkatan Laut di bawah pimpinan Laksamana Marta Dinata semula bersikap netral tetapi menjadi pro Soekarno ketika dipimpin oleh Mulyadi. Adapun tentara Angkatan Laut berjumlah 44.000 yang separuhnya merupakan Korps Marinir KKO juga pendukung setia Bung Karno. Menurut Salim Said, dalam buku Gestapo 65 PKI Aidit Soekarno dan Soeharto, loyalis Soekarno yang paling menonjol di antara yang banyak itu, diantaranya Komandan KKO merangkap Wakil Panglima Angkatan Laut Letnan Jenderal Hartono. Wicutat, salah seorang menteri Soekarno yang ditangkap atas perintah Soeharto, dalam memoarnya mengatakan, para panglima loyalis pemanggul senjata itu sungguh-sungguh menghendaki Soekarno mengeluarkan perintah tempur menyerang Soeharto dan antek-anteknya. Keinginan para panglima melancarkan serangan balik kepada Soeharto karena gelagat pembangkangan yang diperlihatkan oleh Soeharto. Pasalnya, setelah menerima mandat Surat Perintah 11 Maret atau Supersmar 1966, Jenderal Soeharto bertindak sepihak dengan membubarkan PKI dan menggusur menteri-menteri loyalis Soekarno tanpa persetujuan Presiden Soekarno. Di Jakarta, pasukan KKO, pasukan gerak cepat atau PGP, AURI, dan BRIMOB telah bersiap turun membela Soekarno. Mereka semua menunggu instruksi Presiden untuk bertindak. Namun, instruksi itu tidak kunjung datang. Bung Karno sangat khawatir melihat perang saudara terjadi di Indonesia sebagaimana Vietnam dan Korea. Memang tidak bisa melihat darah Indonesia mengalir karena hanya pertarungan antar sesama bangsa sendiri. Jelang pemandatan Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar, Soeharto menggunakan jasa 3 perwira berhaluan sama, yaitu anti PKI dan anti Soekarno. Mereka adalah Panglima Kostrat Kemal Idris, Komando RPKAD Sarwo Edi Wibowo, dan Hartono Rekso Darsono, perwira dari Kodam Siliwangi. Ketiganya memainkan peran masing-masing di masa transisi peralihan kekuasaan. Sarwo Edi Wibowo menghajar PKI berikut simpatisannya lewat serangkaian penangkapan hingga pembantaian. Kemal Idris melindungi aksi demonstrasi mahasiswa yang gencar menyerukan pelengseran Soekarno sebagai presiden. Sedangkan Darsono menggalang kekuatan politik di kalangan Angkatan Darat untuk mendukung Jenderal Soeharto. Setelah menggenggam SP 11 Maret atau Supersemar, Soeharto kian di atas angin. Namun dia sadar betapa sukar menghadapi Soekarno secara terbuka. Masih diperlukan waktu 2 tahun lagi bagi Soeharto untuk menyempurnakan penguasaannya atas tentara.
Setelah Soeharto menangkap 15 menteri, terjadi pembersihan besar-besaran di tubuh angkatan bersenjata. Yang paling besar menerpa angkatan udara, sedangkan pembersihan skala kecil terjadi di kepolisian dan angkatan laut. Sementara pasukan pengawal presiden, Resimen Cakrabirawa, dibubarkan. Semua perwira beraliran Soekarnois dicopot dan disingkirkan dalam kerangkeng penjara. Bahkan Presiden Soekarno kehilangan pelindungnya. Soeharto akhirnya berhasil berdiri tegak sebagai Panglima Angkatan Darat dan Ketua Partai Tentara. Dari posisi kuat seperti itulah, secara berangsur Jenderal Soeharto memenangkan pertarungan politik melawan Presiden Soekarno.